Bayangkan, kamu adalah seorang kepala dinas, setiap keputusanmu bisa memengaruhi dari ribuan masyarakat. Baik itu melalui dari pelayanan publik, pendidikan, sampai kesehatan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, hal apa yang dapat membuat seseorang bisa memimpin dengan efektif di sektor publik? Nah, di video ini kita akan bahas tentang kepemimpinan sektor publik. Mulai dari makna pemimpin, hubungan, kepemimpinan dengan manajemen, sampai bagaimana implementasinya di dunia nyata. Alright team, let's brainstorm some fresh ideas. How about we explore gamification for user engagement? Or we could enhance personalization. Jadi, seorang pemimpin bukan hanya orang yang memiliki jabatan. Pemimpin adalah sosok yang mampu memengaruhi, menginspirasi, juga menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam sektor publik, pemimpin itu berperan penting dalam menjaga nilai-nilai pelayanan, keadilan, juga integritas. Seringkali kepemimpinan disamakan dengan manajemen. Nah, padahal dua hal ini itu adalah dua hal yang mempunyai fokus yang berbeda, di mana manajemen itu berkaitan dengan proses, bagaimana merencanakan, mengorganisasi, dan mengontrol agar sistem berjalan efisien. Nah, sedangkan kepemimpinan itu berkaitan dengan manusia, bagaimana memberi arah, menumbuhkan motivasi, dan mendorong perubahan kepada hal yang positif. Di dalam sektor publik, tentunya gaya kepemimpinan ini sangat beragam, dan tergantung pada situasi serta karakter bagaimana seorang pemimpinnya gitu. Yang pertama ada namanya kepemimpinan otoriter, di mana seorang pemimpin yang otoriter ini mengambil keputusan secara cepat dan tegas, cocok dalam situasi darurat, tapi bisa mengurangi namanya partisipasi tim. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Gaya demokratis ini mengutamakan kolaborasi dan ide dari bawahan. Di mana hal itu tuh penting untuk sektor publik yang kompleks dan butuh banyak sudut pandang. Hal yang ketiga ada namanya gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin transformasional fokus pada visi besar dan inovasi. Mereka menginspirasi tim untuk beradaptasi dengan perubahan seperti digitalisasi pelayanan publik. Kepemimpinan sektor publik di Indonesia berkembang seiring waktu. Pada masa awal kemerdekaan, gaya kepemimpinan cenderung sentralistik, di mana semua keputusan yang diambil itu terpusat. Semua keputusan yang diambil itu dari pusat. Setelah reformasi, muncul tuntutan transparansi dan partisipasi publik. Nah, kini di era digital, pemimpin publik dituntut untuk adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam melayani masyarakat. Kepemimpinan sektor publik bukan hanya teori, akan tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Pemimpin publik perlu menunjukkan integritas, inovasi, dan empati dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Implementasi kepemimpinan dapat terlihat dari pertama, peningkatan transparansi terhadap pelayanan publik. Yang kedua, digitalisasi pelayanan untuk efisiensi. Yang ketiga, kolaborasi lintas lembaga. Dan terakhir, keterlibatan langsung dengan masyarakat.
Pemimpinan sektor publik bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal pengabdian, di mana pemimpin sejati adalah pemimpin di mana pemimpin bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling besar dedikasinya untuk melayani.